teman-teman. Apa kabar ya buat kalian semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya teman-teman, sekarang kita ingin mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita sambil mengangkat satu lagu pujian, Kau Mengenal Hatiku. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan hari baru kepada kami dan pagi yang cerah. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami agar berjalan dengan lancar hingga selesai. Dan berkati juga firman yang akan kami dengarkan agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka cepat sembuh, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita boleh semakin dekat kepada Tuhan, kita boleh semakin merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan saja yang mengubah hidup kita, biarlah Tuhan saja yang mengubah hati kita untuk lebih menjadi hati yang baru. Mari teman-teman, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian, Kau tetap Allah.
Shalom teman-teman. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Ajari kami untuk terus mampu melihat karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan ajarlah kami untuk terus bersyukur atas kasih-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, firman Tuhan saat ini diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Rutri? Apakah Rutri sudah baca firman Tuhannya? Sudah dong. Yang pasti isinya tuh tentang kebaikan Tuhan, bukan sih? Oh iya betul. Tentang kasih Tuhan kepada kita, kepada umatnya di kehidupan sehari-hari kita. Itu kan? Iya, itu yang diungkapkan oleh pemazmur, memberikan kesaksian bahwa karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, dan pemazmur mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Mungkin Rutri punya pengalaman atas karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Rutri. Ayo Rutri, boleh ceritakan kepada teman-teman. Kalau aku mungkin hal-hal yang bisa dibilang sepele sih, kayak masih bisa dikasih hari baru setiap bangun pagi, terus masih bisa dikasih kesehatan di tengah pandemi seperti ini, terus masih bisa belajar, masih bisa sekolah walau di rumah aja. Terus sama di tengah pembelajaran pasti ada materi baru kan, jadi walaupun sedikit susah untuk mengertinya, tapi aku bisa mungkin untuk bisa mengerti dengan minta pertolongan sama Tuhan, dan bersyukurnya itu lancar walaupun agak ngadet-ngadet sih. Dan yang pastinya bersyukur banget setiap hari itu masih dibimbing sama Tuhan setiap kegiatannya. Syukur banget deh pokoknya. Ya, itu bukan hal sepele loh Rutri, itu hal yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan untuk kehidupan Rutri. Nah, itu kadang-kadang teman-teman kita kurang menyadari bahwa hal-hal yang kecil dianggap hal yang biasa saja terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya bangun pagi, ya kita bernafas, itu udah hal biasa yang rutin kita lakukan, seolah-olahnya ya itu hal yang wajar yang seharusnya kita lakukan. Kemudian bangun pagi, merasakan hangatnya mentari pagi, dan sepanjang hari bisa menikmati matahari yang bisa memberikan kehidupan di muka bumi ini, dianggap itu biasa. Jadi itu karya Tuhan teman-teman yang luar biasa ya. Kita bisa menghirup udara dengan bebas. Mungkin teman-teman masih ingat dalam masa pandemi ini ya Rutri ya, kemarin banyak teman-teman kita yang mencari tabung oksigen untuk berusaha supaya cepat sembuh sakitnya, untuk mempertahankan hidupnya. Nah, itu kalau kita setiap hari menggunakan tabung, berapa yang harus kita keluarkan uang untuk membeli udara itu? Pasti susah ya. Nah, itu Tuhan sudah siapkan untuk kita semua, dan semuanya gratis. Itu karya Tuhan luar biasa loh untuk kita. Bukan begitu ya? Betul. Nah, itu yang kadang-kadang kita kurang menyadari. Kadang kita hanya melihat bahwa karya Tuhan itu yang wow, yang spektakuler. Banyak padahal karya Tuhan di hidup kita. Kita diberi kesehatan, tadi Rutri sudah cerita pengalamannya. Bisa belajar, walaupun online belajarnya ya sama ya teman-teman ya. Online, jadi temannya masih terbatas. Tapi itu juga adalah karya Tuhan untuk membimbing Rutri, mendidik Rutri dalam situasi yang seperti ini, bagaimana bisa menyikapi. Nah, itu kita melalui firman Tuhan pagi hari ini,
diingatkan bahwa karya Tuhan itu banyak sekali dan kita harus mengucap syukur akan hal itu. Jadi bukan hanya hal-hal yang spektakuler, yang mengherankan. Banyak karya Tuhan yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Tadi Ruti sudah diberikan kesehatan, diberikan keluarga, ya, kita di tengah-tengah keluarga kita saat ini bisa bersama-sama dengan keluarga untuk memuji Tuhan bersama, beribadah bersama-sama dengan keluarga, yang ini menjadi ya sukacita tersendiri, bukan gitu ya Rutri ya? Betul. Bersama-sama, jadi setiap minggu pagi ibadah bareng, berdoa bareng sebelum tidur, itu juga karya Tuhan sedang membentuk kita untuk harmonis dengan keluarga. Mereka juga pasti merasakan seperti itu ya? Iya, pasti sama ya dengan kita ya. Iya. Nah, itu juga karya Tuhan yang luar biasa juga teman-teman. Kemudian kita di tengah-tengah gereja bersama dengan teman-teman, pelayanan di sekolah minggu, pelayanan ada yang jadi gitaris, itu semua juga Tuhan karena menganugerahkan kepada kita kesempatan, kemudian kita untuk bertumbuh menjadi lebih lagi bersama-sama dengan kakak-kakak yang lain tentunya ya. Nah, itu juga suatu karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah remehkan karya Tuhan, hal yang kecil. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Pasti teman-teman setuju dengan kita ya. Pasti setuju dengan kita, pasti. Jadi mari kita tetap bersyukur dengan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena karya Tuhan bukan hanya yang spektakuler saja. Jadi dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk menghayati akan karya-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dalam 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074-091-6429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat dikirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh terus merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kalau saat ini kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan. Berkati juga untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di GKJ Kanaan dan memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus Tuhan ajarkan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berikan persembahan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tetap jaga kesehatan.
Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana ini teman-teman setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Nah, semoga apa yang telah kita dengarkan firman Tuhan barusan bisa menjadi rema dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, walaupun ibadah kita sebentar lagi ingin selesai, tapi kita ingin merespon firman sambil mengangkat satu lagu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Mari kawan-kawan semua kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kami bisa kembali berkumpul ibadah online buat kami ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau sudah memberkati teman-teman kita semua dalam ngasih sehat pada pandemi ini Tuhan, dan berilah semangat juga kepada kakak-kakak yang sudah mau melayani dengan secara online ya Tuhan, dan berkatilah juga teman-teman kami yang ulang tahun pada bulan ini, yaitu bulan Agustus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah. Berkatilah kita di rumah kita masing-masing Tuhan. Mari kawan-kawan kita mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini, bukanlah kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari percaya yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita tidak terasa ya, tiba-tiba sudah di penghujung acara.
Puji Tuhan, sukacita kita semakin melimpah, kita semakin dipulihkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita semakin melekat kepada Tuhan. Yang pasti kita terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat walaupun ibadah online dari rumah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.